buka. Ya, tadi. Dia Dido adalah sekretaris Dido dan Pak Leo Dido yang tadi sini ya mengurus masalah-masalah dan mengurus tamu itu Mas Selamat ya itu, dan yang paling tua itu adalah ayahnya sudah di sini dan ayahnya itu menjadi pengurus perpustakaan waktu saya mahasiswa di sini. Saya mahasiswa di sini tahun 65. 1 bulan itu untuk tanggal G30S saya dikatakan di sini supaya mengalami G30S. Oke, ya. So, now let's go. Oke, baik, selamat pagi. Terima kasih kedatangannya. Seperti tadi sudah disampaikan dan sudah diperlihatkan bagian dalamnya. Mungkin ini hanya sedikit yang bisa kami tunjukkan lewat foto-foto dan bagaimana perpustakaan kami bisa digunakan sebagai sumber sejarah bagi teman-teman sejarah. Ya, yang kami miliki hanya seperti ini. Mungkin tidak dimaksudkan bahwa kami sengaja mengumpulkan sebagai bahan acuan untuk belajar sejarah, tapi seiring dengan perkembangan misionaris yang dilakukan oleh Kongregasi Serikat Kristus, pastilah ada perekaman sejarah karena misionaris tidak akan bisa lepas dari sejarah di mana mereka ditempatkan, istilahnya begitu. Jadi kalau bisa dibilang bahwa buku-buku sejarah ini yang sepertinya tidak sengaja dianggap sebagai buku yang bisa dijadikan acuan sejarah, tapi lebih pada perekaman perjalanan misionaris dari Kongregasi Serikat Kristus. Begitu. Dan kami sudah mengusahakan buku-buku yang sesuai dengan tema topik yang sudah disampaikan oleh Pak Agus mengenai pendidikan anak di institusi keagamaan. Tapi yang kemarin spesifik sudah disebutkan adalah untuk agama Katolik, begitu ya. Jadi kami berusaha sudah mengumpulkan beberapa buku dan ini beberapa koleksi foto jika ingin dilihat bagaimana bentuk kami bahwa dulu sudah ada cukup jelas sekali bahwa ini bagian yang sekarang menghadap ke Taman Bunga, Pasar Bunga. Ya, ini kami. Yang ini Kali Code. Yang ini di belakang sini. Ini adalah Gereja Kota Baru dan ini adalah di sini. Nah, yang gedung kita sekarang adalah di sini. Ya, jadi ini sudah citra dari tahun 1936, jadi sepertinya sudah 20 tahun, 15 tahun kemudian. Ini depannya yang ini. Kalau dari depan itu seperti ini. Dulu. Ya. Sekarang depannya itu seperti ini. Ya, dan ini depan dari Kolsani sebenarnya. Jadi Anda tadi masuk dari pintu belakang kalau dulu. Kalau pintu depannya sekarang adalah ini. Kalau Anda melihat Anda berjalan di belakang itu ada tahu warung makan. Yang terkenal itu seberang jalannya itu adalah bagian depan kami. Ya, itu kami sudah menyediakan buku-buku untuk sepertinya yang sesuai dengan apa yang dimaksud dalam topik bisa dijelaskan secara singkat oleh Mas Leo. Oke, baik teman-teman, di sini adalah beberapa sedikit koleksi yang kami punya. Saya akan menjelaskan sedikit. Yang 4 buku ini adalah dalam tanda kutip sejarah Hindia Belanda yang ada tentang beberapa tulisan yang dikumpulkan oleh Dr. Adrian. Kemudian ini beberapa catatan dari Mr. Westra ini. Kemudian yang ini adalah khusus untuk karya misi Katolik di waktu itu Hindia Belanda ya. Ini judulnya dari tahun 1808 sampai 1908. Ini adalah misi Roma Katolik Roma di Hindia Belanda. Ini menjadi beberapa koleksi kami. Kemudian ini adalah koleksi yang ini terjemahannya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini dalam bahasa Belanda aslinya oleh Romo Boulars. Ini tentang proses bagaimana gereja Katolik di Indonesia, karena dulu kan kami masih tergabung di Hindia Belanda menjadi gereja Katolik Indonesia.
Ini salah satu gambaran sejarahnya. Kemudian kami juga karena perpustakaan Paulus Kami ini adalah milik Serikat Yesus, Serikat Yesus sudah 150 tahun berkarya di Indonesia. Ini salah satu buku yang sudah diterbitkan menjadi buku sejarah tentang 150 tahun Serikat Yesus. Kalau kita membahas seperti topik yang diberikan kepada kami adalah pendidikan di Indonesia oleh institusi keagamaan dari 1880 sampai 1980, di Katolik ini tidak akan lepas dari yang namanya adalah Romo Panlit yang tadi dijelaskan oleh Romo Gisel. Pusatnya, tempatnya adalah di Muntilan, sekarang namanya Sekolah PL Panlit. Kalau dulu namanya Kolese Saverius, itu yang dibangun oleh Romo Panlit. Nah, ini adalah karya Romo Hasto. Beliau waktu itu membuat disertasi di Universitas Gregoriana Roma, memang tentang Romo Panlit. Ini disertasinya asli dari sana. Ini ringkasan, kalau dari Gregoriana biasanya ringkasan gede. Kemudian ini yang sudah diterbitkan oleh penerbit Universitas Sanata Dharma. Kemudian ini bagian kecil dari ini. Ini khusus tentang pendidikan. Ini kan dibilang pembuka pendidikan dulu di Jawa adalah 150 tahun Serikat Yesus di Indonesia. Jadi seperti Monsinyur Sugio Pranoto, kemudian terutama I.J. Kasimo itu adalah murid-murid dari Kolese Saverius, murid-muridnya Romo Panlit. Itu kemudian kalau nanti teman-teman mau meneliti tentang sejarah, kami punya koleksi. Ini adalah majalah misi, namanya Klaverbond. Ini adalah majalah misi Yesuit. Jadi Yesuit itu punya kebiasaan kalau mereka ketika menjalankan misi di suatu tempat, mereka akan membuat semacam laporan, dibentuklah dalam majalah. Ini dimulai dari tahun 1889 sampai terakhir itu 1965. Nah, sekarang terbantunya kalau teman-teman mau mencari tema ada registernya. Jadi, tapi sayangnya ini berbahasa Belanda ya. Tetapi kan teman-teman kalau belajar sejarah di Indonesia ya harus bisa bahasa Belanda, dan dosennya kalau nggak salah Pak Agus. Ya. Jadi tahu aja. Wajib ya. Wajib. Ini registernya. Nanti teman-teman bisa misalnya mau meneliti tentang apa, tentang tokohnya, tentang daerah. Jadi nanti di sini ada register mengenai foto, ada tentang tulisan. Nah, kalau yang lain lagi kami juga punya koleksi Wittelshagen. Ini adalah majalah punya Kerajaan Belanda dari tahun 1853 sampai kami terakhir koleksinya 2022. Oh, lengkap. Lumayan lengkap. Lumayan lengkap. Kami masih mempertahankan untuk berlangganan kalau yang ini. Oke. Kalau tidak salah 100.000 per tahun ya, dapat 4 eksemplar gitu ya. Itu masih dapat. Ini yang kami punya kalau teman-teman mau meneliti tentang, terutama ini kalau tidak salah ini tentang Asia Tenggara ya Pak? Ya, Asia Tenggara dan Karibia juga ada sebenarnya. Kemudian ini adalah buku kenangan dalam peringatan ini 90 tahun Polsani, tapi tahun ini pas Februari kemarin 100 tahun Polsani. Kami merayakannya puncaknya kemarin di 25 Juli 100 tahun Polsani. Kemudian ini adalah buku kenangan 75 tahun Seminari Tinggi Santo Paulus yang di Kentungan. Dulu juga awalnya juga di sini. Jadi dulu di sini itu ada ada Romo Yesuit dan ada Romo Mojo kalau di Kuskuman Agung Semarang. Asramanya dulu di sini sekolah. Kemudian yang ini adalah seminari sekolah para calon Romo tapi setingkat SMA. Jadi kayak seperti pesantren Simon Koyudan di depan Armada itu lagi. Itu sedikit gambaran koleksi yang kami punya. Tapi nanti kalau teman-teman mau meneliti lebih dalam, kami sangat terbuka, silakan datang, kami akan membantu. Tetapi sayangnya untuk UGM
yang bisa dapat akses meminjam untuk dibawa pulang itu hanya CLCS dan ICLS. Yang lain belum ada MOU. Oh, nanti kita bikin MOU kapan? Itu juga. Oke. Tetapi banyak mahasiswa dari UGM, dari UIN Sunan Kalijaga. Kalau dari UGM itu biasanya dari FIB, Sastra Nusantara dan Sejarah. Karena kami punya koleksinya Romo Kuntoro, Pak. Oh ya, di Romo sini ya. Kuntoro itu adalah guru besar sastra Jawa di UGM. Dia seorang Yesuit, Romo Yesuit. Jadi koleksinya ketika dia meninggal hampir semua dibawa. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo lain kali kalau mau menggarap skripsi, tesis, disertasi, silakan. Kami sangat terbuka. Ya, itu. Ya. Jadi seperti itu, mungkin kalau seperti tercepat-cepat ya, mungkin terburu-buru ya, karena kita juga ada waktu tanggal 11 ada harus pergi ke tempat lain. Tapi semoga apa yang sedikit penjelasan ini cukup membantu memberikan apa ya, membuka wawasan bahwa mungkin di kawasan ini yang kelihatannya dari luar dekat dengan gereja itu khusus hanya untuk agama tertentu, agama Katolik, tapi ternyata di dalamnya bisa digunakan ya. Jadi bisa digunakan sebagai mencari sumber sejarah, tidak hanya juga lewat foto yang tadi disampaikan, tapi juga lewat buku. Jadi kami mengundang teman-teman untuk secara pribadi jika ingin datang silahkan datang ke kami ke perpustakaan ini di hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai jam 1. Jadi silakan jika ada waktu pribadi ingin mengetahui tentang saya mau mungkin kalau ini topik yang khusus untuk Pak Rigno ya. Jadi kalau mungkin ada topik lain yang ibaratnya katakanlah mengenai Islam atau mengenai pendidikan di Jawa itu mungkin kami memiliki sumber sejarah yang bisa digunakan. Jadi monggo kami membuka diri untuk Anda berkunjung, untuk nanti kami juga bantu bagaimana cara mencarinya. Tapi semoga ini juga bisa menjadi salah satu pandangan ya. Jadi perpustakaan tidak hanya perpustakaan daerah, perpustakaan ada yang di kampus, tapi juga ada perpustakaan umum yang kalau dikatakan semi tertutup karena memang bidangnya tidak bisa, bidang itu ada di bawah, tidak bisa diakses. Jadi sengaja kami keluarkan untuk diakses teman-teman sekalian. Walaupun semi tertutup, tapi masih bisa diakses oleh teman-teman dari UGM. Tapi mohon maaf, ada ketentuan untuk tidak bisa meminjam. Tapi itu bisa dijelaskan nanti ketika Anda punya waktu secara pribadi datang ke sini untuk bisa fotokopi. Iya. Hanya untuk pendidikan akademik itu masih diperbolehkan untuk fotokopi. Jadi tidak untuk diperjualbelikan fotokopi. Iya. Sama sedikit tambahan, kita memang adalah perpustakaan teologi, tetapi kita punya koleksi sejarah dan kita juga spesial. Ternyata teman-teman UIN juga banyak kesini karena kita punya banyak juga buku tentang teologi Islam dan filsafat Islam. Karena salah satu dosen tamunya dulu Pak Makin, Profesor Makin itu menitipkan bukunya di sini, bisa diakses oleh mahasiswa di Jogja. Ya, kalau ada yang mau meneliti tentang sejarah Islam, tentang filsafat Islam, Bisa silakan. dijadikan referensi juga untuk kedatangan mencari mengenai topik tersebut. Maka ada pertanyaan sebelum menutup. Pas banget. Waktunya mohon Ekspres. Ada pertanyaan sementara? Mungkin pengantar umum tadi ya. Jelas itu gambaran nanti kalau akan riset ke sini bisa datang sesuai jamnya Pak. Jam kemudian nanti topiknya apa. Ini yang disajikan karena untuk workshop kita terkait dengan pendidikan dan mungkin pendidikan anak secara khusus, tapi ini terkait pendidikan. Dan saya kira di sini juga ada majalah-majalah, majalah-majalah yang sangat penting. Saya sudah merasakan manfaatnya berkali-kali ya untuk berbagai topik riset. Terus tadi ada Baik Dragon, itu dari edisi yang awal 18 berapa? Ternyata di sini ada koleksinya. Ini dari nomor 1. Wah, nomor 1 banyak. 18.5. Itu yang punya koleksi lengkap itu hanya bibliotek di Leiden. Iya. Daripada ke Leiden kamu kesini aja kan. Saya bentuknya sudah cukup. Ya. Kalau ini unik, untungnya kalau kita punya, misalnya kamu punya satu topik, kamu sudah telusuri di setiap edisi. Nanti satu itu sudah dibentuk secara yang luar biasa. Ini tentang apa, Pak? Gimana? Majalah kan ya, Mas?
Ya, Keindahan. Beda kan majalah isinya ya. Isinya gimana Pak? Ya isinya bermacam-macam, tapi kan itu majalah sejarah, antropologi, bahasa, dan geografi termasuk. Buat jadi rujukan. Jadi rujukan. Kalau isinya artikel-artikel. Berarti nggak ini nggak hanya teologi. Oh tidak, Iya, justru justru memang tidak. Bukan teologi kalau yang ini. ya, jadi dulu memang perubahan dari perpustakaan yang awalnya hanya teologi dan filsafat karena mendukung studi dari para calon imam. Semakin lama ketika dibuka untuk umum kan juga kita nggak hanya untuk menyajikan teologi, tapi ada juga beberapa romo yang mungkin belajar tidak hanya teologi tapi juga belajar mengenai sejarah. Ada yang mengenai juga sejarah, ada satu sastra, ada Romo Sindu itu juga jurnalisme beliau juga. Terus kemudian ada tentang Islam juga ada. Makanya kami berusaha untuk mengumpulkan, bukan mengumpulkan ya, tapi untuk mencari buku, mendokumentasikan, menyimpannya di sini menjadi koleksi kami yang sekiranya bisa membantu studi dari para calon imam itu tadi. Kalau dia berstudi mengenai sejarah ya otomatis dia akan memberikan seperti apa masukan bahwa oh majalah ini oke baik. Tapi kan kalau Haidrahan ini memang dari awal sudah ada karena memang nasionalisnya juga kebanyakan dari Belanda dan memang cukup aksesibel untuk mereka mencantumkan majalah-majalah dari Belanda, termasuk juga dengan pelakuan yang harus mereka membuat catatan perjalanan dan harus mereka kirimkan kepada. Jadi bisa mungkin kami mengusahakan jurnal-jurnal di luar teologi juga, tapi tidak semua, tapi memang sedikit sesuai dengan konsentrasi tadi yang sedang dipelajari oleh Pak. Tidak dengan spesifik. Ada pertanyaan? Bu? Ya. Kalau Tempo kami lumayan lengkap. Tempo ya majalahnya. Kalau teman-teman nanti ada penelitian mau tentang tulisan di Tempo atau dari tahun berapa Tempo ya Teman-teman sejarah juga ada yang pernah mencari Prisma, kami juga salah satu rujukan Prisma juga, tapi bulan juga tidak lengkap sih kami karena memang ada sedikit dari Prismanya sendiri tidak pernah berhenti terbit juga, tidak akhir-akhir ini agak susah untuk dicari. sama beberapa majalah lokal lama Indonesia Jogja juga punya. Jadi kalau ada waktu lebih, ingin tahu atau iseng mencari apa di komputer kami untuk membuka pencarian, nanti mungkin bisa langsung ada komputer kami. Atau kalau mau iseng juga dari rumah juga bisa, silakan akses di website sani.or.id. Itu nanti silakan klik yang bagian perpustakaan, cari. Nah itu sudah tersambung, tetapi sayangnya tidak update. Makanya dari yang belakang-belakang ini belum dimasukkan kembali. Tapi kalau teman-teman meneliti yang lama ada. Jadi bisa daripada kecil udah kesini duluan ternyata nggak ada, bisa dari rumah nyari. Mau itu juga akan lebih. Biasanya menemukan harta karun yang lain-lain nanti. Baik, gitu saja. Cukup. Terima kasih banyak. Ada kalimat Cukup, terima kasih. Kita akan mohon maaf ini tergesa-gesa, tapi Bang Karno sudah janjian juga dengan Romo Subali di Kentungan. Iya. So, this is it now. Thanks, sir. And Can I make one remark? yes. See, when we have quite a few international journals, so local abonnenten, what is that in Indonesian? Agus, local abonnenten. There's subscriptions. They subscribe. So here are also very many periodicals available that you can study. Say for instance, and society, religious studies. So if you're interested in some literature, you might be able, in these periodicals, you are able to find it here. You can get access to the library and have access, I think, to if students can come and ask if they can see the volume, even the older volumes. I mean, the newest volumes are here, but the oldest volumes are probably on the shelf Down there. Down there. So they come up, and you sit here. They come up, and you can see. So that is also. I'm sorry, maybe students already know this. No, I don't think. Not yet. Okay, good. Okay. We find it always important that students read as much. Read all that you do.
read important. Ya, itu memang langganan, sedikit langganan dari yang kami lakukan, kami subscribe, kami langgankan. Jadi tadi dibilang bahwa sebenarnya sejarah bisa arahnya kemana-mana. Kami pun juga dalam teologi pun juga ada hubungannya dengannya. Jadi kami bisa menghadirkan jurnal-jurnal dan jurnal ini tadi dianggap baca lah gitu. Kalian ini mungkin terbatasnya hanya mungkin baca dan fotokopi, tapi tidaknya Anda mendapatkan bisa mendapatkan sesuatu kalau lebih lama bisa jadikan Anda. Ya. Sekali lagi saya mau hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga bisa datang kembali ya secara personal ke Sarana. Kita akan lanjutkan ke kandungan yang mungkin itu sangat original